Oke, bertemu lagi dengan saya untuk mata kuliah metodologi penelitian, di mana untuk minggu ini mengharuskan untuk daring atau online ya, karena memang saya sedang di luar kota, jadi tidak bisa offline. Dan agenda kita seperti minggu lalu, yaitu melanjutkan presentasi hasil penelitian dari teman-teman, kemudian nanti ada review. Saya sudah cek untuk bukti submitnya. Semoga bisa segera di-approve ya. Jadi sebelum UAS semuanya sudah publish artikelnya begitu. Kemarin saya rasa ada kurang berapa orang karena waktu. Siapa ya kemarin yang belum maju ya? Yang sudah maju itu Mbak Siva, kemudian eh, Mas Reza ya kemarin ya. Iya betul Benar? Ibu. Mas Reza, terus Mbak Alin. Iya betul ibu saya. Oke. Lalu kemarin belum selesai itu Mas Trevino ya, belum sempat ya. Iya, Bu. Hadir Mas Trevino. Hadir, Bu. Oke. Oke, ada yang izin kah hari ini Mbak Nova? Ada Bu, Nimas izin Ya, sakit Bu. Oke, jumlah mahasiswanya berapa sih? 38. Iya Bu. Berarti harusnya 37 ya. Ini masih 35, harusnya 3 orang lagi. Oke, silakan di chat temannya. Saya tunggu sampai 1:20. Eh, jangan sampai telat. Oke, Mas Trevino silakan untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Langsung dimulai aja ya, Bu. Ya, langsung dimulai aja silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Eka Dewi Utari SPD MPD dan Dr. Christian Wiladendi Wolor SEMM dan juga teman-teman sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini, di siang hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Efektivitas Sistem Rapor Digital berbasis Excel di Lembaga Tahfiz Quran. Nah, untuk daftar isinya ini ada 7. Yang pertama dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, konsep penelitian, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir itu kesimpulan. Nah, untuk dari latar belakangnya sendiri, dalam proses pembelajaran di Lembaga Tahfiz Quran ini, atau bisa disingkat sebagai LTQ, pengelolaan data nilai raport merupakan aspek penting yang mencerminkan perkembangan akademik santri. Sebelumnya, pengolahan nilai dilakukan secara manual, menggunakan buku atau menggunakan aplikasi yang sederhana, yang seringkali menimbulkan risiko kesalahan secara input, keterlambatan rekapitulasi, dan serta kurangnya efisiensi waktu dan juga tenaga. Nah, Microsoft Excel ini hadir sebagai solusi alternatif yang lebih sistematis, cepat, dan juga akurat. Dengan fitur-fitur seperti rumus perhitungan, format otomatis, dan validasi data, Excel ini mampu membantu pengelolaan nilai di LTQ dalam menyusun dan juga nilai rapot secara lebih efektif. Namun perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana penggunaan Excel benar-benar memberikan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan nilai raport di lingkungan LTQ. Nah, untuk rumusan masalah ini ada 3. Yang pertama itu bagaimana sistem pengolahan nilai raport dan diterapkan di lembaga tahfiz Quran. Yang kedua itu bagaimana efektivitas penggunaan Microsoft Excel dalam pengelolaan nilai raport di lembaga tahfiz Quran. Lalu untuk terakhir itu ada apa saja kelebihan dan kekurangan penggunaan Microsoft Excel dalam pengelolaan nilai raport di lembaga tahfiz Quran. Nah, untuk tujuan ini ada untuk mendeskripsikan sistem pengolahan nilai raport di lembaga tahfiz Quran. Yang kedua, untuk menganalisis efektivitas penggunaan Microsoft Excel dan pengolahan nilai raport. Lalu yang ketiga ini ada untuk mengidentifikasi kelebihan dan juga kekurangan penggunaan Microsoft Excel dalam pengolahan nilai raport di lembaga tahfiz Quran. Nah, untuk konsep penelitian ini saya ada 3. Yang pertama itu efektivitas. Efektivitas merujuk pada sejauh mana
suatu kegiatan atau sistem dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai hasil yang optimal. Nah, menurut Mahmudi tahun 2016, efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai output dan outcome yang diinginkan. Nah, dalam konteks administrasi pendidikan, efektivitas dapat diukur dari aspek efisiensi waktu, ketetapan hasil, kemudian pelaksanaan, dan juga serta manfaat yang dirasakan oleh pengguna sistem ini. Lalu yang kedua ini ada Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah perangkat lunak pengolah angka yang dikembangkan oleh Microsoft sendiri dan memiliki berbagai fitur untuk pengolahan data, perhitungan numerik, visualisasi data, hingga otomatisasi laporan. Excel banyak digunakan dalam dunia pendidikan dan administrasi karena kemampuannya dalam menyusun tabel nilai, menghitung menggunakan rumus, serta menampilkan fungsi dan format yang sangat rapi. Dan yang ketiga ini ada pengolahan nilai raport. Pengolahan nilai raport adalah proses secara administratif dalam pendidikan yang mencakup pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan juga penyajian hasil belajar peserta didik dalam bentuk laporan yang tertulis. Proses ini menjadi bagian penting dari evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan secara berkala. Menurut Supriyadi dan Ismail tahun 2021, pengolahan nilai yang baik harus memenuhi kriteria secara akurat, terstruktur, mudah dipahami dan dapat diakses oleh pihak terkait secara tepat waktu. Lalu yang terakhir ini ada Lembaga Tahfiz Quran. Lembaga Tahfiz Quran adalah bentuk lembaga pendidikan non-formal yang memiliki fokus utama pada pengajaran dan pembinaan hafalan Al-Quran kepada peserta didik dari berbagai jenjang usia. Lembaga ini memiliki sistem pembelajaran tersendiri yang menekankan pada pencapaian hafalan, kecepatan bacaan, tajwid, dan karakter keislaman. Nah, menurut dari Arifin dan Wibowo tahun 2020, Lembaga Tahfiz tidak hanya bertugas mengajarkan hafalan, tetapi juga menjalankan fungsi pembinaan secara moral dan juga kedisiplinan, sehingga pengelolaan nilai menjadi aspek penting dalam selama evaluasinya. Nah, selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam efektivitas penggunaan Microsoft Excel dalam pengolahan nilai raport di LTQ. Nah, lokasi ini dilakukan di salah satu LTQ yang berlokasi di Kota Bekasi dengan waktu pelaksanaan yang kurang lebih 6 bulan yang dimulai dari bulan Maret tahun 2025. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari 5 orang yang berperan langsung dalam proses penggunaan nilai raport, yaitu dari guru tahfiz, guru kelas, operator nilai, staf administrasi, dan juga staf input nilai. Untuk mendapatkan data yang komprehensif, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi langsung terhadap sistem raport Excel yang digunakan. Lalu dilakukan wawancara dengan para pengguna sistemnya, lalu dilanjut dengan penyebaran kuesioner secara daring untuk riset saya. Lalu yang terakhir dilakukan dokumentasi terhadap format raport digital dan hasil rapat daring yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 tahapan, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan kondisi aktual di lapangan serta mengevaluasi efektivitas penggunaan Microsoft Excel secara objektif dan juga secara mendalam. Nah, untuk hasil dan pembahasan ini dari 3 sesuai dengan rumusan masalahnya. Yang pertama, LTQ telah beralih dari sistem manual ke sistem raport digital yang berbasis Excel dengan lembar kerja yang terstruktur untuk mencatat nilai hafalan, adab, kehadiran, dan juga muhasabah. Proses rekap dilakukan otomatis menggunakan rumus Excel. Lalu untuk hasil yang kedua ini ada Excel terbukti efektif dalam mempercepat input nilai, mengurangi kesalahan, dan menyederhanakan pembuatan laporan. Bagian besar pengguna merasa terbantu, meskipun masih ada keterbatasan dalam penguasaan teknis. Lalu yang terakhir ada kelebihan Excel yang meliputi perhitungan otomatis, format fleksibel, dan juga efisiensi kerja. Namun dari kekurangannya ini terletak pada kesenjangan kemampuan digital pengguna, seperti ketidaktahuan rumus atau kekhawatiran karena merusak filenya.
Dibutuhkan pelatihan dan panduan agar pemanfaatan Excel lebih optimal. Nah, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan Microsoft Excel dalam pengolahan nilai raport di LTQ terbukti efektif dalam mendukung efisiensi dan akurasi administratif pendidikan. Excel mempermudah proses input dan rekapitulasi nilai, mempercepat penyusunan laporan akhir, serta memungkinkan penyimpanan data secara digital yang lebih terstruktur dan juga mudah diakses. Fitur-fitur seperti rumus otomatis, validasi data, dan proteksi sheet yang menjadi keunggulan utama dalam menjaga kesalahan input dan menjaga integritas data. Meskipun demikian, efektivitas sistem ini belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala, terutama dalam hal keterampilan dari si pengguna tersebut. Bagian guru masih kesulitan memahami rumus dasar dan belum terbiasa bekerja langsung dengan Excel. Hal ini menunjukkan pentingnya pelatihan teknis yang berkelanjutan, penyederhanaan format raport, serta penyediaan panduan penggunaan agar seluruh pengguna dapat mengoperasikan sistem dengan percaya diri dan juga mandiri. Dengan penguatan pada aspek sumber daya manusia dan kebijakan kelembagaan yang mendukung penggunaan teknologi sederhana, sistem rapat digital berbasis Excel memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai solusi administrasi pendidikan di lembaga non-formal seperti LTQ. Baiklah, mungkin sekian pemaparan presentasi dari saya. Sebelumnya maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Revino sudah memaparkan hasil penelitiannya. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada suara-suara ini karena di penginapan lagi diperbaiki. Oke, Mas Revino membahas terkait analisis efektivitas penggunaan Microsoft Excel ya dalam pengolahan nilai raport di lembaga Tahfiz Quran atau LTQ. Nah, secara umum sebenarnya judul ini juga mempunyai topik yang relevan ya dan untuk kontekstual dalam perkembangan transformasi digital khususnya di pendidikan yang non formal. Jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan triangulasi, tekniknya observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi itu. Secara topik memang sesuai dengan kebutuhan lembaga, secara sistematika penulisan, administratif, latar belakang hingga rekomendasi sudah saya cek. So far oke, hanya mungkin lebih diperhatikan dalam jarak ataupun spasi antar paragraf ya Mas. Jangan sampai jaraknya terlalu jauh lebih dari dua atau seperti apa. Itu tolong dirapikan dan konsistensi tentunya. Untuk data lapangannya sudah memanfaatkan observasi langsung, dokumentasi dan wawancara. Nah, bab 2 jadi sudah saya cek, memang masih ada beberapa sub yang kurang dari 5. Nanti coba dicek lagi ya terkait kajian teorinya, karena sesuai standar Pak Kris kan minimal 5 gitu ya. Sudah secara teoritis dijelaskan terkait efektivitas dari Excel, pengelolaan nilai, dan juga lembaga tahfiz itu sendiri ya. Jadi teman-teman untuk kajian teori ini seperti yang saya sampaikan, sebelumnya suara saya terdengar jelas? Terus, Bu. Oke. Untuk kajian teori ini sebenarnya itu menjawab ataupun memperkuat semua variabel yang ada di judul teman-teman gitu. Seperti case-nya Mas, siapa namanya tadi saya lupa. Revina, Bu. Siapa Mas? Ya, Trevino. Itu kan berbicara terkait pemanfaatan Excel, kemudian apa ada lembaga tahfiz, kemudian juga efektivitas, pengelolaan nilai. Nah, variabel-variabel ini yang berhubungan dengan judul teman-teman semuanya itu harus ada ataupun masuk di dalam kajian teori teman-teman untuk memperkuat penelitian teman-teman sendiri gitu ya. Terkait telah penelitian, penelitian terdahulu sudah terdapat 10 ya dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk narasi gitu. So far oke untuk skripsinya. Nah, mungkin sedikit catatan ya karena apa kualitatif memang sebenarnya kan syaratnya itu satu ya untuk informan gitu. Tapi seperti yang sebelum-sebelumnya juga saya sampaikan harus ada justifikasi saturasi data gitu ya terkait informan yang dipilih gitu ya teman-teman. Kemudian bentar.
Oke, tadi saya masih melihat terkait ya ini administratif ya untuk penulisan. Itu perlu konsistensi penomoran dan sumber data ya Mas. Coba diperhatikan lagi ada yang tidak sesuai misalnya 1.1 tiba-tiba bawahnya udah 2.1 gitu ya. Kemudian beberapa gambar itu belum diberi penjelasan metodologisnya, misalkan gambar 1.2, 1.1 terkait apa ya. Misalkan judul besarnya pengelolaan nilai raport atau mungkin ada gambar Excel, kemudian ditulis di bawahnya gambar 1.1 eh, apa ya Excel. Kamu ini, oh ya, sekarang saya mau memastikan lagi nih. Kan di sekolah itu memanfaatkan Excel ya. Apakah template Excel yang mereka buat gitu, itu bisa dimodifikasi untuk lembaga lain? Mungkin ada sekolah lain yang ingin mengadopsi gitu. Adakah standar yang dilakukan? Atau mungkin justru format Excel yang mereka gunakan ini sifatnya kaku gitu, jadi tidak bisa dipakai oleh lembaga lain gitu. Atau justru mungkin adaptif, artinya bisa digunakan oleh lembaga lain gitu. Gimana Mas Trevino selama melakukan penelitian melihatnya? Bisa Bu, ada template-nya dan itu biasanya pada saat lagi pengisian nilai itu mereka membagikan template-nya ke guru-guru. Jadi ntar kayak diisi secara mandiri. Nah, Oke. biasanya kalau kayak gitu suka ada kesalahan input akhirnya ngerusak ngerusak dari format Mm-mm. rumusnya. Makanya harus hati-hati kepada penggunanya sendiri. Oke, berarti secara ini Excel ini template Excelnya masih punya kelemahan gitu ya, karena ya Iya. itu tadi terkadang kemampuan digital setiap guru itu kan pasti berbeda. Mungkin ada yang bisa langsung adaptasi dengan penggunaan Excel itu, tapi ada juga biasanya mungkin yang senior yang justru salah input gitu ya. Saya juga kemarin pernah ikut pelatihan terkait eh, Excel ya, pemasukan nilai untuk siswa gitu. Jadi di situ bisa kedetek apakah soalnya untuk daya pembedanya sudah sesuai, kemudian taraf kesukaran sesuai. Nah, biasanya itu di rumus Excel itu yang memerlukan rumus itu seharusnya sudah dikunci. Jadi tidak bisa diotak-atik. Nah, itu mungkin bisa menjadi saran perbaikan juga ya, rekomendasi gitu. Mungkin file ataupun kolom yang memang sudah saklek gitu ya, sudah dikunci secara rumus, itu biasanya di Excel ada untuk bagian menguncinya. Jadi pengguna itu tidak bisa mengotak-ngatiknya gitu ya, Mas. Atau mungkin di highlight bahwa kolom ini tidak boleh diedit apapun dalam bentuk apapun gitu. Nah, menurut Mas Revino gitu, setelah melihat secara langsung di lapangan penggunaan Excel ini gitu, apakah menurutmu ada kemungkinan penggunaan template lain, misalkan pakai Google Sheet atau aplikasi yang berbasis web gitu, atau justru sudah tepat nih pilihannya menggunakan Excel. Nah, iya benar Bu. Kemungkinan memakai Google Sheet juga supaya pas dibagikan tuh langsung secara keseluruhan bisa bareng-bareng edit. Jadi nggak perlu satu-satu ngirim filenya. Akhirnya membebani dari segi si pengisi nilainya itu. Jadi harus satu-satu dibuka. Makanya lebih baik memakai Google Sheet biar secara online. Oke, untuk artikel gimana progresnya sudah di-submit pastinya? Sudah Bu, udah di Kamu submit. submit di mana? Di neraca. Oke, karena saya melihat kan saya sudah cek ya di kan ngelink ke Google Scholar saya juga gitu ada yang sudah publish itu jurnalnya di tempat yang sama gitu ya. Sudah oke lah kalau memang tidak ada ketentuan seperti itu. Tapi apakah Pak Kris membatasi misalkan satu jurnal yang sama hanya boleh berapa orang begitu Mbak Nova ataupun yang lain gimana? Ya, Bu, dari Pak Kris tidak membatasi. Oh, oke. Tapi akan lebih bagus ya teman-teman kalau bisa lebih bervariatif ya tempat jurnalnya gitu. Jadi tidak ngelompok di satu tempat jurnal saja gitu ya. Dan harus relevan sesuaikan dengan jurnal teman-teman. Oke Mas Revino, saya rasa cukup untuk pemaparan hasil penelitiannya. Semoga artikelnya bisa segera publish. Dan nanti mungkin dari hasil penelitian ini bisa dikembangkan lagi ya untuk penulisan skripsinya. Oke, silakan Baik, di terima kasih. Oke, stop share. Saya lanjut ke Mbak Citra Ayu. Sudah bergabung. Sudah, Ibu. Oke, silakan Mbak Citra. Izin share screen ya, Ibu.
Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Eka Dewi Utari, SPD MPD, dan Bapak Dr. Christian Wiradendi Wolor, SEMM, selaku dosen pembimbing dalam penelitian saya, serta teman-teman yang saya banggakan. Saya Citra Ayu Sinalfi Wijayanti akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kesejahteraan Karyawan pada PTP. Dengan pokok pembahasannya yaitu ada latar belakang, tujuan penelitian, kajian teoritis, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, lalu saran. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya kesejahteraan karyawan dalam dunia kerja modern. Kesejahteraan tidak lagi dianggap sekedar tambahan, tetapi sudah menjadi kebutuhan strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia. Kesejahteraan mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan juga finansial. Berdasarkan prariset yang saya lakukan di PTP, sebanyak 47,6 responden menilai kesejahteraan yang saya ya, menilai kesejahteraan yang mereka terima belum memadai. Faktor yang paling banyak dianggap mempengaruhi adalah gaji, tunjangan, kemudian diikuti oleh lingkungan kerja. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan kesejahteraan karyawannya. Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana kebijakan dan fasilitas kesejahteraan yang diberikan perusahaan memengaruhi kondisi kinerja karyawannya. Nah, berdasarkan latar belakang yang saya jelaskan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kondisi kesejahteraan kerja karyawan di PTP. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan atau fasilitas perusahaan yang paling berdampak terhadap kesejahteraan, serta menjelaskan pengaruhnya terhadap kondisi kerja secara keseluruhan. Selanjutnya, pada bagian kajian teori, terdapat beberapa konsep utama yang menjadi dasar dari penelitian ini. Yang pertama yaitu definisi kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan tidak hanya mencakup kondisi fisik, tetapi juga kesehatan mental, kepuasan sosial, dan lingkungan kerja yang mendukung. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian Zeng dan Liu tahun 2016, bahwa kesejahteraan mencakup kesejahteraan hidup, kesejahteraan kerja, dan kesehatan mental. Kemudian yang kedua yaitu dimensi kesejahteraan. Menurut kajian terdahulu terdapat 7 dimensi kesejahteraan. Yang pertama yaitu advancement atau pengembangan karir, kedua yaitu atau fasilitas kerja, lalu homework interface atau keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi, lalu job atau pekerjaan, kemudian physical health atau kesehatan fisik, lalu psychological health atau kesehatan psikologis, yang terakhir yaitu relationship atau hubungan antar sesama karyawan. Dimensi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan lebih dari sekedar gaji atau tunjangan. Lalu yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan kerja karyawan dapat berasal dari lingkungan kerja yang kurang kondusif, kepribadian individu, dan tingkat stres pekerjaan. Kemudian yang keempat yaitu kesejahteraan karyawan memiliki dampak langsung terhadap produktivitas, loyalitas, dan kondisi psikologis karyawan. Penelitian Grant et al. Menemukan bahwa semakin baik kesejahteraan karyawan, maka semakin tinggi efisiensi dan semangat kerja yang ditunjukkan. Oleh karena itu, kesejahteraan menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan dalam manajemen sumber daya manusia. Kemudian, dalam penelitian ini, saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena dapat menggambarkan dan memahami secara mendalam bagaimana kesejahteraan karyawan dirasakan dan dipengaruhi, dira- karena dapat menggambarkan dan memahami secara mendalam bagaimana kesejahteraan karyawan dirasakan dan dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan. Kemudian datanya dikumpulkan melalui 3 teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengambilan sampelnya dilakukan dengan purposive sampling, yaitu memilih informan yang memenuhi kriteria yang relevan dengan penelitian. Dalam hal ini, terdapat 4 partisipan dari PTP yang memiliki latar belakang jabatan dan lama kerja yang berbeda. Lalu, untuk analisis datanya dilakukan dengan model Mouse dan Huberman yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu pengumpulan data, lalu reduksi data, dan penyajian data. Proses ini saya gunakan untuk menggambarkan secara utuh bagaimana kondisi kesejahteraan karyawan di PTP berdasarkan perspektif langsung dari mereka yang mengalaminya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di PTP, ditemukan bahwa
Sebagian besar karyawan menilai kesejahteraan yang diberikan belum sepenuhnya memadai. Meskipun perusahaan sudah menyediakan fasilitas dasar seperti BPJS, namun bonus, tunjangan tambahan, dan insentif kerja masih dianggap belum konsisten. Karyawan juga menyampaikan harapan akan adanya fleksibilitas jam kerja dan fasilitas yang lebih mendukung keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Lalu untuk kebijakan atau fasilitas yang paling berpengaruh, dari hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa aspek finansial seperti gaji dan tunjangan merupakan perhatian utama karyawan. Meskipun perusahaan sudah memberikan upah minimum dan BPJS, tunjangan tambahan belum merata. Karyawan juga menyoroti pentingnya fleksibilitas kerja sebagai faktor pendukung kesejahteraan yang lebih baik. Lalu, untuk hasil pengaruh kesejahteraan terhadap kondisi kerja dari hasil wawancara diketahui bahwa kurangnya kesejahteraan dapat berdampak langsung pada kondisi kerja, seperti menurunnya motivasi, semangat, dan minimnya inisiatif dari karyawan. Banyak dari mereka yang cenderung hanya menyelesaikan tugas tanpa antusiasme atau keinginan untuk berkembang. Sebaliknya, saat karyawan merasa diperhatikan, misalnya melalui tunjangan yang adil dan lingkungan kerja yang mendukung, mereka menunjukkan loyalitas dan produktivitas yang lebih tinggi. Kemudian, berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama yaitu kesejahteraan kerja karyawan di PTP belum sepenuhnya optimal. Meskipun perusahaan telah memberikan gaji sesuai standar dan menyediakan jaminan sosial seperti BPJS, namun tunjangan tambahan, bonus, dan bentuk penghargaan terhadap kinerja belum berjalan secara konsisten. Kemudian yang kedua, dari berbagai faktor yang diteliti, aspek finansial merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi kesejahteraan karyawan. Gaji, tunjangan, dan insentif menjadi fokus utama dalam persepsi mereka terhadap kesejahteraan. Lalu yang terakhir, tingkat kesejahteraan terbukti sangat memengaruhi kondisi kinerja. Ketika karyawan merasa tidak diperhatikan secara layak, motivasi kerja mereka menurun, suasana menjadi pasif, dan kolaborasi melemah. Sebaliknya, ketika karyawan Sebaliknya, ketika kesejahteraan mereka terpenuhi, semangat kerja, loyalitas, dan produktivitas meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, kesejahteraan kerja bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keberlangsungan kinerja organisasi secara keseluruhan. Lalu terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama yaitu pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu bersifat kualitatif. Disarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan pendekatan campuran atau mixed methods guna memperoleh data yang lebih kuat dan mendalam. Kedua, penelitian ini lebih menekankan pada persepsi karyawan terhadap kebijakan dan fasilitas perusahaan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan variabel psikologis seperti stres kerja, kepuasan kerja, dan work-life balance guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh. Sebagai penutup, dapat saya tegaskan bahwa kesejahteraan kerja bukan hanya menyangkut aspek finansial, tetapi juga menyangkut rasa aman, pengakuan atas kontribusi, dan dukungan psikologis yang berkelanjutan. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, produktif, dan manusiawi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam, Mbak Citra Ayu. Kayaknya banyak ya yang mengkaji terkait ini ya, analisis kesejahteraan karyawan. Mungkin yang berbeda itu eh, objeknya, lokasinya gitu ya. Oke, untuk skripsinya secara ini ruang lingkupnya terkait kesejahteraan mungkin bisa, tapi kayak kalau udah jadi ya udah jadi artikel gitu. Sebenarnya kalau secara judul mungkin akan lebih menarik kalau ditambahkan analisis kebijakan kesejahteraan terhadap kepuasan kerja karyawan BTP atau seperti apa gitu ya Mbak. Oke, lalu bagian abstrak, abstraknya Mbak Citra Ayu memang sudah memberikan gambaran yang baik ya terkait tujuan penelitiannya, metode, hasil, dan kesimpulan gitu. Saya menyarankan teman-teman yang lain juga di bagian abstrak itu jangan lupa untuk menyebutkan implikasi utama gitu ya dari penelitian itu gitu. Jadi apa dampak dari hasil penelitian itu? Apakah ada peningkatan gitu ya seperti yang Mas Trevino tadi bisa ditambahkan untuk implikasinya pemahaman terkait Microsoft Excel ya untuk pengelolaan nilai gitu ya. Jadi di abstrak untuk di bagian awal skripsi teman-teman itu sudah digambarkan
oh penelitian ini nih mempunyai implikasi, mempunyai impact gitu loh dari penelitian itu gitu ya. Ini kebanyakan kan tidak disebutkan ya oleh teman-teman implikasinya seperti apa. Nah, kajian pustaka sudah cukup komprehensif untuk pembahasannya terkait variabel di penelitiannya mengenai konsep kesejahteraan karyawan dan juga ada penelitian terdahulu gitu ya. Untuk metodologi penelitian sudah oke lah, sudah dituliskan desain penelitiannya, tempat dan waktunya, sumber data gitu. Dan hasil dan pembahasan sudah ada beberapa kutipan langsung ya dari partisipan ataupun informan juga gitu. Eh, Pembahasan juga sudah di Mbak Citra ini saya cek sudah menginterpretasikan temuan, menginterpretasikan temuan penelitian ya, dan sudah menghubungkan dengan teori-teori yang sebelumnya gitu ya. Lalu untuk yang mungkin bisa menjadi catatan untuk Mbak Citra, khususnya di bagian prariset itu kan kamu langsung menyebutkan ya bahwa untuk melengkapi observasi sejauh mana hal ini tercermin dari persepsi karyawan, peneliti melakukan prariset gitu ya. Nah, di sini tidak kamu jelaskan nih terkait riset yang kamu lakukan, misalnya jumlah respondennya seperti apa, lalu metode pengambilan sampelnya bagaimana. Jadi, saya sarankan kamu jelaskan dulu, Mbak, dengan jumlah respondennya berapa, kemudian saya melakukan riset dengan membagikan kuesioner melalui Google Form ataupun seperti apa gitu. Di sini kamu kan langsung hanya narasi awal, tidak disebutkan jumlahnya berapa respondennya, langsung memberikan presentase gitu ya, data yang diperoleh sebanyak 47,6%. Itu. Nah, 47,6% ini dari berapa jumlah respondennya kan tidak diketahui gitu ya. Mungkin itu bisa menjadi catatan untuk Mbak Citra, boleh diperbaiki. Kemudian kait oke variabel mengenai kondisi kerja. Nah, ini kan ada beberapa dimensi dan faktor ya. Kemarin ada yang bertanya faktor itu sulit Bu nyari teori yang berhubungan gitu. Saya rasa tidak ada yang sulit kalau memang teman-teman mencari ya. Jangan hanya satu ya untuk faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja ini gitu. Setidaknya lebih lebih dari satu atau lebih dari dua ya teman-teman silakan dicari. Indikatornya juga ya, indikatornya yang mempengaruhi apakah finansial, kesehatan. Nah ini ada indikator kesejahteraan. Oke, sumbernya satu ya. Akan lebih bagus kalau sumbernya bisa lebih dari satu ya Mbak. Jadi setidaknya ada kesimpulan yang bisa teman-teman tarik gitu ya, karena bisa membandingkan gitu dari dua dua pendapat gitu ya. Oke, Mbak Citra, menurut Mbak Citra, apakah penelitian yang kamu lakukan ini bisa memberikan kontribusi gitu, ataupun bisa memberikan impact, berkontribusi pada praktik manajemen SDM-nya di PTP ini gitu. Bisa karena dengan penelitian ini tuh Hmm. eh, saya jadi tahu kalau misalkan karyawannya itu masih merasa kurang dalam kesejahteraannya kayak kurang fasilitasnya yang mendukung gitu. Hmm. Perusahaan bisa ningkatin hal itu dalam perusahaan bisa ningkatin hal itu di eh, penerapan di pengelolaan SDM karyawannya supaya karyawannya tuh merasa lebih sejahtera, merasa lebih dihargai. Oke, menurut Mbak Citra gitu dari melakukan penelitian ini gitu ya, bagaimana penelitian ini telah mengubah pemahaman kamu gitu sebagai peneliti gitu ya terkait konsep kesejahteraan karyawan gitu. Lalu bagaimana relevansinya dalam konteks organisasi khususnya mungkin kalau kamu nantinya akan bekerja gitu. Adakah yang mungkin insight baru kamu temui gitu setelah meneliti terkait kesejahteraan karyawan ini? Eh, Kalau untuk insight bisa yang saya temui itu ternyata kesejahteraan itu nggak cuma dari aspek
finansial seperti gaji atau eh, tunjangan, tapi bisa juga hal-hal lain seperti lingkungan kerja, terus rekan kerja yang saling menghargai, kayak gitu. Oke, misalkan nih kamu berencana untuk mengembangkan penelitian kamu berdasarkan tadi kan ada rekomendasi, ada saran gitu ya. Lalu diberikan kesempatan untuk melakukan penelitian lagi gitu. Apa yang akan kamu teliti, yang akan kamu lakukan tapi berbeda dari yang sebelumnya. Kira-kira kamu sudah ada gambaran kah untuk mengembangkan penelitian kamu yang sebelumnya ini? Belum. Belum terfikirkan. Kamu kalau menuliskan rekomendasinya apa? Saran, kesimpulan dan rekomendasi yang kamu kasih? Lebih ke pihak perusahaannya? Lebih ke untuk penelitian selanjutnya, untuk orang-orang yang meneliti selanjutnya. Nah, apa yang kamu rekomendasikan ke mereka? Itu tadi metodologinya itu bisa nggak cuma Hmm. kualitatif doang kan, kalau kualitatif aja itu kan deskriptif dari Hmm. perspektif karyawannya aja, tapi bisa juga kuantitatif. Kuantitatif itu berarti Gimana kalau kuantitatif? tapi bisa juga kuantitatif supaya Hmm. supaya bisa memperkuat hasil penelitiannya. Hmm. Terus sebentar. Aja. Oke. Sebenarnya teman-teman ya dari temuan teman-teman ini gitu, itu bisa aja kalau dikembangkan lagi dengan mengkomunikasikan mixed method gitu ya. Jadi tidak hanya secara narasi ataupun apa namanya kutipan gitu ya data yang teman-teman dapatkan gitu tapi ada unsur kuantitatifnya dengan bisa membagikan kuesioner yang terstruktur di situ bisa diukur gitu ya misalkan teman-teman membagikan angket ke karyawan gitu ya terkait pemahaman mereka mungkin ataupun pendapat mereka terkait kesejahteraan dia gitu ya dan dengan diukur itu kan udah mengarah ke kuanti ya jadi bisa untuk ke depan kalau teman-teman pengen mengembangkan yang agak berbeda dari penelitian sebelumnya ini bisa gunakan mixed method juga gitu ya untuk lebih memperkuat penelitian teman-teman, lebih mengembangkan lagi teman-teman gitu ya. Secara datanya juga jadi lebih akurat dan lebih dalam untuk dianalisis karena ada unsur statistik di situ gitu. Karena kalau kuali eh, berdasarkan wawancara ataupun kutipan itu kan terkadang ada mungkin yang bisa kita tambahkan dan kita kurangin gitu ya teman-teman. Oke, lalu juga untuk jumlah variabel, kalau misalkan jumlah variabel, jumlah responden gitu ya. Kalau kuali kan mungkin terbatas hanya berapa orang gitu. Tapi berbeda halnya kalau dikombinasikan dengan kuanti, mixed method gitu, teman-teman benar-benar menyebarkan angket ke misalkan persentase jumlah karyawannya ada 100 gitu. Setidaknya ya 25 orang ataupun 30 ataupun 50 ya, 1/2-nya gitu ya. Jadi secara responden jadi lebih beragam dan lebih banyak gitu ya teman-teman. Jadi datanya lebih mendalam lagi gitu dibandingkan mungkin hanya kuali yang berdasarkan wawancara itu hanya beberapa orang, 5 orang ataupun 3 orang gitu ya. Jadi ini bisa menjadi rekomendasi juga tidak hanya ke Mbak Citra buat teman-teman juga selanjutnya mungkin yang sudah punya kontak gitu ya dengan tempat teman-teman meneliti ini, tolong dijaga komunikasinya, keep kontak selalu. Siapa tahu mungkin nanti ketika penulisan skripsi bisa dikembangkan lagi nih dari penelitian yang sebelumnya gitu yang sudah teman-teman lakukan gitu ya. Oke Mbak Citra, terima kasih untuk pemaparannya. Saya lanjut ke Mas Rifki. Sudah hadir Mas Rifki? Diri, Bu. Oke, silakan Mas Rifki.
Izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu dosen dan teman-teman sekalian. Saya Rifki Mardiansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kepatuhan Karyawan di PTF. Presentasi ini akan saya sampaikan dalam beberapa pokok pembahasan, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, konsep atau kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Jadi kepatuhan karyawan itu sendiri jadi merupakan aspek penting dalam menjaga kelancaran operasional, efisiensi kerja, dan juga reputasi perusahaan. Nah, di PTS sendiri, meskipun telah ada berbagai kebijakan dan prosedur, pada praktiknya seringkali masih ditemukan beberapa pelanggaran aturan. Nah, hal ini menunjukkan adanya kendala dalam pemahaman, sosialisasi, dan juga penerapan kebijakan di dalam internal perusahaan itu sendiri. Jadi beberapa karyawan bahkan merasa bahwa aturan yang berlaku itu terlalu rumit, tidak relevan, atau kurang disosialisasikan secara baik. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan tiga pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama itu bagaimana tingkat pemahaman karyawan terhadap kebijakan dan seberapa efektif penyebaran informasi internal. Yang kedua itu apa saja sih tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan. Untuk yang ketiga, strategi apa yang dapat diterapkan perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan karyawan terhadap kebijakan prosedur yang berlaku di PT. Nah, untuk tujuannya sendiri, yang pertama itu menganalisis tingkat pemahaman karyawan terhadap kebijakan perusahaan serta efektivitas penyebaran informasi internal dalam mendorong kepatuhan karyawan di PTF. Yang kedua itu untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang mempengaruhi penerapan kebijakan dan dampaknya terhadap kepatuhan karyawan. Yang terakhir yaitu merumuskan strategi atau rekomendasi yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan karyawan terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan. Secara teori, kepatuhan ini didefinisikan sebagai kesediaan individu mengikuti aturan yang dianggap sah dan tidak hanya sebagai ketaatan pasif, tetapi juga sebagai bentuk kesadaran sosial. Aspek-aspek penting dalam kepatuhan meliputi legitimasi prosedural, identitas sosial, serta pengaruh kelompok. Kepatuhan juga memiliki tiga dimensi utama, yaitu kognitif, afektif, dan juga perilaku. Nah, kajian ini saya perkuat dengan referensi dari Haslam, Martens, Fiske, dan juga Trevino. Nah, penelitian ini menggunakan deskriptif yang teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi, wawancara, dan juga dokumentasi yang mulai dari Maret hingga April 2025. Nah, informasinya sendiri dipilih secara purposif, yaitu karyawan dari berbagai divisi di PTF, yaitu satu human resource, dua dari teknisi lapangan, dan juga satu dari customer service. Nah, jadi validasi datanya juga dilakukan dengan triangulasi dan data dianalisis dengan model interaktif menurut Miles dan juga Haberman, yaitu reduksi, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil penelitian saya, menghasilkan tiga temuan. Yang pertama, yaitu pemahaman karyawan terhadap kebijakan masih sangat minim dan juga dangkal karena konsultasi yang bersifat hanya satu arah. Yang kedua, tantangan utama adalah aturan yang dianggap terlalu teknis dan juga tidak relevan serta lemahnya sanksi. Yang ketiga, strategi yang disarankan meliputi pelatihan yang kontekstual, penyederhanaan aturan, komunikasi dua arah, serta penerapan sistem reward dan punishment yang adil dan konsisten. Nah, berdasarkan hasil penelitiannya dapat kebutuhan karyawan di PTF sendiri optimal dan perlu ditingkatkan. Jadi banyaknya karyawan belum memahami kebijakan secara menyeluruh. Sosialisasi bersifat hanya satu arah dan juga belum menjangkau semua karyawan. Faktor utama penyebab rendahnya kepatuhan ini adalah aturan yang kompleks dan juga kurang relevan dan juga lemahnya penegakan sanksi. Untuk solusi yang ditawarkan adalah pendekatan partisipatif, komunikasi dua arah, dan sistem sanksi serta penghargaan yang lebih konsisten. Oke, sekian pemaparan hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar ya.
Oke, Mas Rifki terkait analisis kepatuhan karyawan ya di kesejahteraan ini kepatuhan. Oke, abstrak sudah, penelitian, pendahuluan. Di penelitiannya. Oke, Mas Rifki, apakah di bagian latar belakang kamu ada argumentasi ataupun penjelasan gitu, kenapa objek PTF dipilih sebagai studi kasus gitu? Apa yang membuat konteks di PTF ini unik ataupun mungkin menarik untuk diteliti? Kamu jelaskan nggak? eh Kalau objek yang saya pilih itu karena saya pernah magang di sana dan Hmm, apa ya, melihat ada sesuatu yang mungkin mengganjal dan hmm, menarik untuk saya teliti. oke. Itu sudah kamu tuliskan di latar belakangmu. Hmm, Kayaknya belum deh, cuma pra riset aja. Oh Oke. iya. Jadi, gini ya teman-teman, selain riset perlu juga narasi ilmiah gitu ya, yang membuat teman-teman kenapa memilih objek itu gitu. Tidak hanya berasal dari riset. Mungkin, oke, kalau memang pernah magang gitu ya, secara tidak langsung kan pernah mengalami berada di lingkungan kerja itu gitu. Itu coba kamu deskripsikan dengan bahasa ilmiah gitu ya, dengan narasi yang ilmiah gitu ya. Juga prariset kamu sama kayak Mbak Citra tadi, belum di eksplisit tidak dijelaskan jumlah respondennya, kemudian metode yang kamu pakai apa, misalnya membagikan angket ya dituliskan gitu ya, jumlah respondennya berapa, bahkan lebih bagus kalau ada alasan karakteristik responden kenapa dipilih gitu ya, jadi agar lebih kredibel meskipun secara ini prariset, tapi pembaca itu melihatnya, oh ini orang ini penulis tuh memang sudah benar-benar mau mengkaji penelitian ini. Sebelumnya risetnya memang sudah kredibel gitu ya. Jadi jelas jumlah korespondennya berapa. Mungkin alasan ataupun karakteristik memilih responden melihat dari pengalaman kerjanya, misalkan sudah berapa tahun. Kemudian apa namanya? Mungkin juga karena sesuai berdasarkan kompetensinya atau mungkin karyawan ini pernah mendapatkan penghargaan seperti apa gitu ya. Lalu ntar, kan kamu kepatuhan ya, ya Mas ya, Mas siapa Iya, namanya? iya. Mas Rifki. Ya, sebentar saya balas. Kepatuhan, terkait kepatuhan di kajian pustaka saya rasa butuh pendalaman konsep ya terkait kepatuhan itu sendiri seperti apa. Mungkin bisa ditambahkan teori yang mendasarinya, misalnya teori kepatuhan sosial ataupun teori kepatuhan yang seperti apa ya. Kemudian untuk metodologi penelitian, karakteris kalian ada disuruh Pak Kris untuk menjelaskan nggak di metode itu terkait informan itu karakteristiknya, misalnya usia, jenis kelamin, jabatan, atau mungkin lama bekerja gitu. Ada ketentuan gitu nggak sama Pak Kris? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Karena menurut saya ini ya teman-teman untuk di bagian metodologi ini apa namanya? Penting juga gitu untuk menjelaskan terkait variasi karakteristik dari informannya gitu ya. Jadi biar ada perspektif yang beragam juga. Oh ternyata memang informan ini dipilih mungkin karena jabatannya berhubungan dengan penelitian teman-teman. Kemudian lama bekerjanya. Jadi itu nggak bias gitu loh. Atas informan yang teman-teman pilih itu memang punya dasar gitu ya. Lalu untuk hasil ya teman-teman, saya melihat beberapa skripsi teman-teman, tapi karena artikel kan sudah diupload ya.
Ini untuk ke depan gitu ya teman-teman, di bagian hasil gitu ya. Penyajian data itu kebanyakan bentuknya narasi saja gitu ya. Sebenarnya bisa divariasikan ya teman-teman. Mungkin dengan menambahkan tabel kalau ada ya, ataupun mungkin kutipannya jadi lebih ringkas juga gitu. Jadi agar tidak monoton gitu. Lalu eh, ya itu refleksi juga, refleksi mendalam terkait eh, kan di pembahasan biasa teman-teman hubungkan kan ya, relatekan dengan berhubungan dengan teori ataupun penelitian terdahulu. Nah, itu jangan sampai lupa untuk dituliskan juga gitu ya. Oke, sebentar. Nah, ini yang ingin saya pastikan gitu ya, kenapa penting menuliskan karakteristik informan gitu ya. Jadi, agar peneliti itu ketika ditanya gitu ya, apakah pertimbangan kamu memilih informan dalam penelitian kamu ini, apakah ada asumsi peneliti mungkin yang mempengaruhi, misalkan ya udah karena kenal gitu ya, jadinya nggak bias gitu loh teman-teman. Kalau misalnya memang dijelaskan alasan teman-teman memilih informan itu gitu ya, bisa berdasarkan kompetensinya, misalkan yang di informannya ahli IT berhubungan dengan masalah misalkan menganalisis eh, digitalisasi di perusahaan itu misalkan. Kalau misalnya teman-teman hanya menyebutkan bahwa informannya 5 orang nama gitu ya, tidak dijelaskan mungkin jabatannya, bidangnya apa gitu kan. Nah, itu artinya bias gitu ya, hanya ada asumsi aja gitu. Oke, oke Mas, siapa tadi namanya? Mas Rifki ya. Kan kamu udah meneliti nih gitu ya. Menurutmu apakah penelitian ini jadi, apalagi kamu pernah magang kan di tempat itu gitu. Menurutmu bagaimana gitu penelitian ini bisa mengubah pemahaman khususnya juga karyawan yang ada di tempat itu gitu ya terhadap dinamika kepatuhan di tempat kerja itu. Lalu menurutmu apakah peran manajemen, mungkin juga bagian SDM-nya gitu ya, gimana peran mereka dalam membangun budaya kepatuhan ini di tempat kerja yang kamu teliti ini? Menurut saya penting ya, apalagi bagi karyawannya itu sendiri. Kepatuhan kan bukan hanya terhadap patuh terhadap atasan, tapi juga terhadap SOP yang berlaku. Jadi penting juga karena bakal apa ya, buat keselamatan diri juga sih sebenarnya. Tapi kan ada beberapa karyawan yang anggap kalau itu tuh bisa em, memperlambat pekerjaan lah gitu, ribet lah. Jadi pentingnya disosialisasiin lagi dan dibuat aturan yang lebih apa ya, lebih mm, dipertimbangin lagi lah, dikaji lagi eh, sesuai dengan apa ya, em, mm, Sesuai dengan apa ininya ketentuan? karyawan lah Oke. ya. Oke, apakah perusahaan yang kamu teliti ini berhubungan dengan konstruksi atau mungkin proyek yang memang dibutuhkan terkait keselamatan kerja, kepatuhan kerja, gitu? Kamu Di bergerak di bidang apa perusahaannya? telekomunikasi Bu, Oke, butuhkan sangat terutama teknisi di lapangan. oke. Nah, itu mungkin bisa kamu kembangin lagi ya nanti kalau misalkan mau penelitian yang berbeda, tapi masih berkelanjutan dengan penelitian kamu yang sekarang. Kebetulan kan kamu juga sudah pernah meneliti di perusahaan itu gitu. Bisa kaitkan juga ke Kuanti ya, terkait kepatuhan kerjanya, keselamatan kerjanya, K3-nya bagaimana, khususnya untuk teknisi lapangan. Oke, untuk Mas Rifki, terima kasih banyak untuk pemaparannya. Silakan di stop share dulu. Saya lanjutkan ke Mbak Natasha. Sudah join Mbak Natasha? Sudah, Bu. Oke, silakan Mbak Natasha.
Oke, baik. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bu Eka Dewi Utari, SPD MPD, selaku dosen pengembangan mata kuliah metodologi penelitian, serta teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Tasya Sharon Rostana Mal, dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Work Engagement Karyawan pada PT Batika Hotels Management. Pokok bahasan pada presentasi ini adalah yang pertama pendahuluan yang berisi latar belakang, kedua kajian teoritis, ketiga metodologi penelitian, keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam era industri jasa yang semakin kompetitif, keterlibatan kerja atau work engagement menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu organisasi. PT Batika Hotels Management merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri perhotelan, khususnya dalam kepemilikan dan pengelolaan hotel serta resort. Sebagai bagian dari industri jasa yang kompetitif, PT Batika Hotels menghadapi tantangan dalam menjaga performa layanan secara konsisten melalui keterlibatan aktif karyawannya. Lingkungan kerja yang dinamis, padatnya interaksi, serta tingginya tuntutan pelayanan menuntut karyawan untuk tetap fokus, energik, dan bersemangat dalam menjalankan tugas mereka. Dalam kondisi tersebut, keterlibatan kerja atau work engagement menjadi aspek penting yang perlu dipetakan dan dianalisis secara menyeluruh oleh manajemen. Dengan memahami tingkat keterlibatan karyawan, perusahaan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi psikologis kerja di lingkungan internal. Pertanyaan penelitian saya sesuai dengan latar belakang, yaitu bagaimana work engagement tercermin dalam perilaku, motivasi, dan interaksi kerja karyawan di PT Batika Hotels Management. Lalu yang kedua, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi work engagement. Ketiga, bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan work engagement. Dengan tujuan penelitian untuk menganalisis work engagement yang tercermin dalam perilaku, motivasi, dan interaksi kerja karyawan di PT Batika Hotels Management. Lalu yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi work engagement karyawan di PT Batika Hotels Management. Dan yang ketiga, untuk menjelaskan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan work engagement karyawan di PT Batika Hotels Management. Selanjutnya, pada kajian teoritis akan membahas tentang pengertian work engagement, faktor-faktor yang mempengaruhi work engagement, strategi untuk meningkatkan work engagement, serta apa saja indikator work engagement itu sendiri. Work engagement ini merupakan suatu kondisi psikologis positif yang muncul dalam konteks pekerjaan, di mana individu menunjukkan keterlibatan secara fisik, kognitif, dan emosional terhadap pekerjaannya. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Kahn, yang menjelaskan bahwa engagement terjadi ketika seseorang mengekspresikan dirinya sepenuhnya dalam peran kerja. Cendani dan Cahyaningsih 2015 juga mengartikan work engagement sebagai ukuran keinginan atau kemauan seseorang untuk menyatukan dirinya pada pekerjaannya, termasuk mengalokasikan waktu, kemampuan, dan tenaga, serta memandang pekerjaan tersebut sebagai aspek penting dalam hidupnya. Dan menurut teori Job Demands Resource, work engagement merupakan hasil dari tuntutan pekerjaan dan sumber daya yang disediakan oleh organisasi. Jadi dengan demikian, work engagement ini merupakan kondisi psikologis positif di mana individu secara penuh melibatkan diri secara fisik, kognitif, dan emosional dalam pekerjaannya, dipengaruhi oleh tuntutan sumber daya kerja, serta berperan dalam meningkatkan kerja. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi work engagement, yang dimana faktor menurut Iwan Sukoco tahun 2020, faktor yang mempengaruhi work engagement ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup latar belakang kehidupan biografis, karakteristik kepribadian, kepercayaan karyawan, perasaan bangga terhadap perusahaan atau pekerjaan, dan persepsi karyawan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan hal yang penting. Selanjutnya, faktor eksternalnya budaya organisasi, gaya
kepemimpinan, perhatian dari senior, reputasi perusahaan, kompensasi, kesempatan pengembangan karir karyawan, kebebasan berpendapat, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu strategi meningkatkan work engagement. Di sini ada 6 strategi dalam meningkatkan work engagement. Yang pertama, strategi pendekatan partisipatif, yaitu pendekatan yang diberikan untuk karyawan, sehingga karyawan berkesempatan untuk terlibat secara langsung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan perubahan di lingkungan kerja. Lalu yang kedua, strategi peningkatan job and personal resource yang menitik beratkan pada peningkatan sumber daya seperti dukungan sosial atau atasan dan rekan kerja. Selanjutnya ada strategi pemenuhan kebutuhan psikologi dasar yang didasarkan pada teori self-determination yang menekankan pentingnya pemenuhan 3 kebutuhan dasar, yaitu psikologis, otonomi, kompetensi, dan keterhubungan. Lalu ada strategi bottom up melalui job crafting yang dimana karyawan secara aktif menyesuaikan tugas, hubungan kerja, dan makna pekerjaan agar lebih sesuai dengan preferensi pribadi mereka. Selanjutnya ada strategi intervensi top down yang merupakan pendekatan yang dimulai dari level manajemen atas untuk menciptakan perubahan dalam organisasi. Dan yang terakhir ada strategi penguatan implementasi intervensi yang efektivitas strategi peningkatan engagement ini tidak hanya ditentukan oleh isi atau desain intervensi, tetapi juga cara implementasinya. Terdapat 3 dimensi utama dari work engagement, yaitu vigor, dedication, and absorption, di mana dimensi-dimensi ini juga dijadikan dasar dalam pengukuran keterikatan kerja karyawan di berbagai konteks organisasi. Masing-masing dimensi memiliki indikator perilaku yang mencerminkan sejauh mana seseorang terlibat secara aktif dalam perannya di tempat kerja. Indikator vigor ini ditandai dengan adanya tingkat energi yang tinggi dan ketangguhan mental dalam menyelesaikan pekerjaannya, sehingga seseorang memiliki kemauan untuk berusaha semaksimal mungkin dalam pekerjaannya. Dedication ini merujuk pada individu yang merasa sangat terlibat dalam pekerjaannya, dan absorption ini ditandai dengan memberikan konsentrasi penuh dan menikmati keterlibatannya dalam pekerjaan, sehingga individu merasa waktu terasa berlalu dengan cepat saat melakukan pekerjaan. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Partisipan sebagai sampel penelitian berjumlah 4 orang dari berbagai divisi kantor pusat. Pemilihan partisipan ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan jenis convenience sampling, yang berarti pemilihan partisipan dilakukan berdasarkan kemudahan akses dan kesediaan partisipan untuk berpartisipasi dalam penelitian. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi karyawan pada PT Batika Hotels Management. Teknik analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, work engagement karyawan pada PT Batika Hotels Management menunjukkan keterlibatan yang menyeluruh dalam pekerjaan, baik secara fisik, kognitif, maupun emosional. Karyawan tampak menjalankan tugas itu dengan konsentrasi tinggi dan semangat yang konsisten, terutama dalam situasi kerja yang menuntut untuk fokus dan ketepatan. Dalam kondisi tersebut, beberapa karyawan tuh memilih untuk membatasi interaksi demi menjaga kualitas kerja mereka. Pola ini menggambarkan dimensi absorption, di mana individu benar-benar terlarut dalam pekerjaan dan mengalami tingkat keterlibatan yang mendalam. Dedication juga muncul secara kuat dalam sikap dan pandangan karyawan terhadap pekerjaan mereka. Banyak yang memaknai pekerjaan bukan hanya sebagai tugas rutin, melainkan pekerjaan dirasakan sebagai sesuatu yang membanggakan, penuh tantangan, dan memberi ruang bagi pengembangan diri. Dimensi figur juga terlihat dari semangat kerja yang stabil dan kemauan untuk terus memberikan performa maksimal dalam berbagai situasi. Faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan kerja karyawan di PT Batika Hotels Management mencerminkan interaksi kompleks antara elemen internal dan eksternal yang saling melengkapi.
di mana dari sisi internal keterlibatan karyawan dipengaruhi oleh rasa aman dan kesejahteraan psikologis yang dirasakan seperti yang terlihat dari keyakinan para karyawan terhadap stabilitas status pekerjaan mereka dan perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan karyawannya. Dan secara eksternal, hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang mendukung budaya organisasi yang profesional namun hangat, serta sistem penghargaan yang transparan menjadi faktor utama dalam memfasilitasi keterlibatan kerja. Strategi untuk meningkatkan keterlibatan kerja di PT Batika Hotels Management sangat terkait dengan kebutuhan karyawan akan pengakuan, komunikasi yang efektif, pengembangan diri, dan suasana kerja yang suportif. Pola interaksi yang aktif dan komunikatif dua arah antara manajemen dan karyawannya mencerminkan pendekatan partisipatif yang secara teori diketahui efektif dalam meningkatkan work engagement. Lalu yang kedua, pemberian penghargaan dan sistem reward yang adil menjadi salah satu pendorong utama semangat kerja sebagaimana yang disampaikan oleh para partisipan. Hal ini selaras dengan teori job demands resources. Lalu yang ketiga, pengembangan keterampilan dan pelatihan rutin yang diangkat dalam wawancara mengindikasikan perlunya peningkatan job dan personal resources, akses pelatihan teknis dan soft skill yang merata sejalan dengan strategi peningkatan sumber daya kerja dan pribadi yang terbukti meningkatkan efikasi diri dan optimisme karyawan. Lalu yang terakhir, melakukan kegiatan bonding dan keakraban antar karyawan yang terjalin melalui acara makan bersama, buka puasa bersama, melalui kegiatan tahunan juga berperan dalam memperkuat keterikatan emosional. Jadi pada bagian kesimpulan, work engagement pada karyawan di PT Batika Hotels Management berada pada tingkat yang tinggi, ditunjukkan melalui antusiasme, fokus kerja, rasa tanggung jawab, dan kebanggaan terhadap pekerjaan yang dijalankan. Karyawan tidak hanya melaksanakan tugas secara rutin, tetapi juga menunjukkan keterlibatan penuh dalam setiap proses pekerjaan. Sebagai faktor yang memengaruhi work engagement pada karyawan meliputi kualitas hubungan sosial di tempat kerja, sistem penghargaan yang adil, perhatian terhadap kesejahteraan, budaya organisasi yang mendukung, serta kesempatan untuk berkembang secara profesional. Strategi untuk meningkatkan work engagement pada karyawan dapat dilakukan melalui penguatan komunikasi antara manajemen dan staf, pemerataan sistem reward, penyelenggaraan pelatihan rutin, serta kegiatan bonding antar pegawai. Interaksi yang lebih dekat antara pihak manajemen dan seluruh divisi mendorong terciptanya hubungan kerja yang harmonis dan penuh kepercayaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, Mbak Natasha, terima kasih untuk penyampaiannya, pemaparannya mengenai analisis work engagement terhadap karyawan pada PT Batika Hotels Management. Oke, secara topik sudah relevan ya terkait keterlibatan kerja atau work engagement dalam industri perhotelan. Apalagi konteksnya setelah era pasca pandemi gitu ya, yang harusnya bisa ada unsur penuntutan efisiensi dan loyalitas karyawan gitu ya, karena mungkin efisiensi banyak yang di-cut gitu ya, lalu bagaimana mengecek loyalitas karyawannya juga. Jenis kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam dan observasi. Oke, kajian pustaka sudah oke. Tadi kamu pengambilan sampelnya pakai apa? Pakai non-probability sampling dengan convenience sampling, Bu. Oh, oke. 4 orang ya? Iya, Apakah dengan 4 orang itu telah mencapai data saturasi kamu? Sudah kamu rasa cukup? menurut saya sudah cukup karena keempat partisipan ini sudah bekerja di PT Batika Hotels Management ini udah cukup lama, hitungan tahun. Oke. Eh, saya masih melihat untuk skripsi
Suara saya terdengar teman-teman karena hujan deras di sini. Terdengar, Bu. Oke. Jadi terkait kutipan ya Mbak Natasha gitu. Mungkin bisa ditambahkan lagi gitu ya kutipan dari informan pada bagian pembahasan khususnya gitu ya. Jadi agar lebih nanti lebih grounded gitu loh dengan pengalaman narasumbernya ya. Kemudian untuk riset sudah oke dijelaskan jumlah respondennya dan dikaitkan juga dengan tema utama. Nah, ini mungkin untuk bagian latar belakang ya Mbak, saya melihat beberapa paragraf itu dibuka dengan kalimat yang sifatnya promosi gitu ya, atau terlalu naratif gitu. Misalkan nih saya temukan perusahaan tergolong nyaman gitu ya. Nah, itu kemudian coba jangan terlalu menunjukkan apa ya, yaitu ya jangan yang bersifat terlalu promosi atau mungkin terlalu naratif gitu ya. Gunakan bahasa yang netral dan juga akademik gitu ya terkait eh, bagian latar belakang khususnya di hotel ini yang Batika ini. Lalu untuk oke, ketika ini kan kamu ngambil datanya online ya, Yang wawancaranya online. ya wawancaranya online gitu ya. Apakah menurut kamu dengan pengambilan data gitu ketika online itu sudah maksimal gitu ya? Karena saya sih kalau ditanya ini saya lebih setujunya kalau untuk ngambil datanya, wawancaranya bisa secara langsung gitu. Jadi bisa tergambar juga mungkin ekspresif, lalu kondisi di lapangannya gitu. Kamu hanya full online atau datang juga ke lokasi? Datang juga ke lokasi, Bu, untuk observasinya. Oke, observasi pra-riset atau bagaimana? Observasi untuk, bukan pra-riset, bukan Oke. observasi. Nah, menurut Mbak Natasha, eh, juga ya online gitu ya. Menurut Mbak, bagaimana sih cara membedain karyawan mungkin yang tampak engaged karena kewajiban sosial kerja gitu ya, karena kan di hotel tuh berarti sifat pelayanan hospitality-nya kan harus bagus gitu ya. Dibanding mungkin melihat karyawan yang engaged-nya secara psikologis tuh memang eh, punya motivasi instriknya tuh memang ada gitu. Kamu gimana melihatnya itu ataupun membedakannya gimana? Mengukurnya bisakah dari observasi dan wawancara yang kamu lakukan? Oke, Bu, izin jawab. Menurut saya udah cukup karena dari observasi yang saya lihat karyawan-karyawan di sana fokus terhadap pekerjaan yang seperti yang tadi dibilang bahwa mereka mengerjakan pekerjaan tersebut dengan fokus sampai uh, kayak gak bisa untuk diganggu gitu. Kalau misalkan dari wawancara yang saya dapatkan itu mereka ada yang merasa senang karena itu passion passion mereka dalam pekerjaan itu. Jadi merasa bahwa dengan mereka terlibat itu mereka merasa senang. Oke. Lalu menurut Mbak Natasha gitu ya, eh, apakah tingkat work engagement ini yang tinggi ya di perusahaan Batika ini berdampak pada penurunan turnover-nya atau justru berdampak juga pada peningkatan produktivitas dari perusahaan itu? Terdengar suara saya, Mbak? Terdengar, Bu. Oke, Eh, coba gimana men- pendapat Mbak Natasha? Menurut saya tingkat work engagement yang tinggi ini
ya menurunkan tingkat turnover karena em, bisa dikaitkan dengan kepuasan kerja mereka, kepuasan kerja dan merasa mereka sangat terlibat dengan pekerjaan itu, jadinya mereka nyaman untuk kerja di situ dengan waktu yang cukup lama. Dan untuk peningkatan produktivitas, menurut saya uh, karena mereka memberikan keterlibatan mereka dalam pekerjaan dengan tingkat yang tinggi, menurut saya akan membuat perusahaan tersebut lebih produktif dan berkembang. Oke, oke, paham, paham. Oke, sebenarnya ya Mbak ya, dengan pertanyaan saya tadi gitu ya, sebenarnya di skripsi kamu itu belum secara eksplisit kamu bahas gitu loh. Ini saya untuk pemancing aja, eh, bahwa dampak langsung dari engagement ini terhadap turnover ataupun produktivitas itu belum kamu eksplisit jelaskan gitu loh. Ya, karena sebenarnya kan kalau untuk eh, PT Batika ini ya, manajemennya punya tingkat work engagement yang tinggi gitu ya, ditandai tadi katamu semangat kerja dan dedikasi yang kuat, rasa memiliki terhadap pekerjaan, kemudian dukungan sosial gitu ya, lalu lingkungan kerja yang positif gitu. Nah, ketika saya menanyakan apakah ini berdampak pada turnover ataupun produktivitas, oke, jawaban kamu bisa saya terima, tapi secara data deskripsi kamu itu tidak menuliskan itu sebenarnya gitu loh ya. Tidak ada data kuantitatif yang berbicara terkait tingkat turnover karyawan ya. Kemudian tidak ada indikator objektivitas produktivitas. Nah, ini saya memancing ya teman-teman. Ini terkadang yang akan biasanya ditanyakan ketika teman-teman sidang gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang memancing yang sebenarnya itu di skripsi teman-teman itu tidak berkaitan gitu loh, sehingga akan membuat teman-teman kemudian memikirkan. Nah, dari pertanyaan saya ini bisa menjadi eh, bahan buat Mbak Natasha ke depan gitu ya, atau mungkin nanti ingin penelitian lanjutan. Suara saya terdengar ya? Ini deras banget, takutnya nggak ini. Terdengar, Bu? Oke, karena kan memang di skripsi kamu belum ada data kuantitatif yang berbicara terkait turnover karyawannya, kemudian tidak ada indikator objektif produktivitasnya. Mungkin next kamu misalkan mau meneliti data terkait mungkin jumlah tamu yang pegawai layani, kemudian rating layanan pelanggannya seperti apa ya. Nah, ini bisa menjadi saran tindak lanjut untuk Mbak Natasha gitu. Nah, pertanyaan saya di awal itu sebagai pemancing aja gitu. Apakah benar kamu eh, menulis skripsi ini dengan benar gitu ya? Karena dalam konteks skripsi kamu sebenarnya belum ada pengukuran terkait turnover dan juga produktivitas gitu ya. Ya ini just pertanyaan pemancing ya buat Mbak Natasha dan juga teman-teman nantinya gitu. Oke, untuk artikel Mbak Natasha karena sudah disubmit juga ya, saya menyarankan ya untuk teman-teman di artikel itu jangan terlalu monoton ya, sifatnya hanya narasi saja gitu ya. Bisa sertakan tabel ataupun gambar pendukung dari hasil wawancara ataupun observasi gitu ya. Jadi ketika ada penambahan visualisasi seperti di kelas ini atau kelas B ya saya sampaikan. Penambahan visualisasi ini tuh akan memperkuat daya saing artikel kamu untuk bisa dilihat gitu loh. Kalau misalkan terlalu monoton, ya bisa ditambahkan ya bentuk data ataupun grafik satu aja gitu misalkan pra riset gitu ya. Jadi artikelnya itu tidak monoton dalam bentuk narasi saja gitu ya teman-teman. Misalkan ataupun dokumentasi ketika melakukan interview ataupun wawancara gitu ya yang seperti dilakukan kemarin siapa ya yang pakai Zoom kemudian ada pengkodingan ataupun Excel-nya gitu ya. Nah, itu menjadi saran teman-teman untuk memperbaiki artikel ya ke depan. Eh, saya rasa perlu ada penambahan visualisasi juga gitu. Kalau teman-teman lihat kan beberapa artikel itu ada beberapa yang memang melampirkan juga visualisasi diagram ataupun tabel gitu ya teman-teman.
Bentar ya. Nah, karena kan ketika teman-teman bisa menyertakan visualisasi data gitu ya, bentuk tabel, diagram gitu ya. Tapi yang memang mendukung data teman-teman ya untuk memperkuat analisis tematik juga gitu. Dengan teman-teman menyajikan visualisasi data tadi, justru itu akan meningkatkan kualitas penyajian dan juga kejelasan narasi ilmiah dari teman-teman gitu loh. Misalkan contohnya model ataupun eh, skema proses penelitiannya, misalkan tambahkan tuh skema penelitiannya reduksi data, display, conclusion atau seperti apa. Kemudian gambar pendukung ketika misalkan nih studi di lapangannya, dokumentasi visualnya kan bisa digunakan juga untuk memvalidasi gitu ya teman-teman. Oke, ya yang jelas kan ini memang sifatnya kualitatif ya penelitian teman-teman. Meng- Menggunakan tabel ya, visualisasi dalam bentuk tabel, tapi hindari tabel yang bersifat statistik numerik yang banyak gitu datanya gitu ya. Kecuali mungkin untuk mendeskripsikan sederhana aja jumlah informan, nama kerja, atau jenis kelamin, itu is oke masih diperbolehkan gitu. Tapi kalau udah yang sifatnya numerik yang terlalu banyak, misalkan kayak di kuanti itu kan ada modelnya, kemudian rumusnya, dan lain-lain. Nah, itu kan udah arahnya ke kuanti. Kalau kuali, saya rasa kalau tabel sederhana masih sangat diperbolehkan ya, teman-teman. Lalu juga visualisasinya juga harus berkontribusi terhadap analisis dari penelitian teman-teman, bukan sekadar untuk mempercantik tampilan aja, misalkan ngelampirin video observasi, ada foto-foto kalian gitu ya, bukan bukan di situ konsepnya gitu ya. Oke, saya rasa so far oke, Mbak Natasha. Sudah disubmit? Kamu submit di jurnal apa? Di je- jurnal JEM, Mbak, itu dari kampus akademik publishing. Ini banyak ya yang ke Mbak juga ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Ada pertanyaan? Di sini hujan deras sekali teman-teman. Sebentar. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, boleh didokumentasi screenshot dulu Mbak Nova atau siapa untuk bukti kehadiran. Iya, Bu, saya bantu. Jangan terlambat lagi ya, teman-teman yang 2 orang baru bergabung tadi, tolong jangan terlambat lagi untuk ke depan. Silakan di screenshot semuanya untuk on cam. Teman-teman yang belum on cam, boleh on cam dulu ya. Mbak Alin, gimana caranya biar belakang saya bersayap seperti kamu itu? Pakai background Ibu. Itu yang bisa bergerak gitu ya? Iya, jadi kayak MP4 gitu Bu masukinnya video. Terus nanti Boleh dia kamu kirim ke saya ya, oke Ibu. biar saya jadi ikut terbang juga kan. Oke, silakan di screenshot Mbak Nova. Baik, Bu. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke. Yang kedua, 1, 2, 3. Udah, Ibu. Oke, terima kasih teman-teman karena di sini hujan deras jadi sinyal saya terputus-putus. Kita bertemu kembali. Suara saya terdengar sekarang? Terdengar, Bu. Oke, kita bertemu kembali minggu depan ya. Lanjut, mau saya bacakan orangnya agar bersiap atau bagaimana? Atau semuanya sudah siap sebenarnya? Ya, sebentar. Untuk minggu depan itu bersiap Mbak Amel, Amelia. Ada Mbak Amel? Ada, Ibu. Kemudian siapa lagi ya? Sebentar. Eh, Mbak Nurul Fitriana.
Ada Mbak Nurul? Ada Ibu. Kemudian Mbak Bunga. Lalu satu orang lagi, silakan yang bersedia siapa? Yang ingin mengajukan diri? 4 orang, jadinya kan jadi kurang satu. Siapa? Ibu mau izin tanya, Ibu. Siapa yang bertanya, Mbak Putri? Kan minggu kemarin saya juga harusnya hari ini, Bu. Berarti minggu depan aja nggak apa-apa, Bu? Oh iya ya, kamu ya. Oke, maaf maaf ya udah Iya. berarti Mbak Putri minggu depan ya, tambah satu lagi Mbak Ya, Putri. oke, Ibu. Oke, Makasih sorry banyak, ya. Ibu. Ya Oke, malam Ibu. sudah tua. Oke, teman-teman sampai bertemu minggu depan, insya Allah. Sebentar, minggu depan tanggal berapa ya? 29, kok 29 sih? Belum. Minggu depan, iya ya 29 ya. Itu libur nggak kita? Tanggal 29 libur nggak sih nggak ya? Libur ya? Iya, Bu, 29 libur. Oke, nanti kita ganti jadwal ya Mbak Nova. Nanti kita diskusi. eh saya nggak mau ada utang ya tentang penelitian teman-teman. Ataukah mungkin dimajukan atau mungkin malamnya atau gimana ya? Iya Bu. Setuju? Ya, biar cepat selesai. Jadi harapannya semua sudah maju sebelum UAS gitu ya. Karena mulai UAS itu dari tanggal 26 sampai 5 Juli. Oke, oke. Semoga minggu depan bisa offline ya, teman-teman. Nanti saya info lagi diskusi sama Mbak Nova, remind saya ya. Ibu Terima izin kasih. bertanya Ibu. Ya, gimana Mbak? Untuk minggu depan itu sesuai yang Ibu bilang kemarin itu di hari Selasa Ibu berarti. Oke, Selasa kalian kosong? Jam 10 kosong kayaknya Ibu. Iya jam Oke, 10. Selasa tanggal 27 saya udah pulang tanggal 27. Oke, Mbak, Bapak, berarti minggu depan kita ketemu hari Selasa ya, jam 10 ya, Mbak. Iya Bu. Ruangannya di SFD lantai 9, benar? Iya Bu, untuk ruangan nanti saya konfirmasi lagi ya Ibu. Oke, berarti minggu depan Selasa, tadi 4 orang yang saya sebutkan, silakan dipersiapkan. Kalau misalkan waktunya masih nambah, masih ada, nanti saya tambah 1 orang lagi. Oke, terima kasih untuk hari ini ya semuanya teman-teman. Sehat selalu, tetap semangat, sampai bertemu hari Selasa depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Saya izin live ya.